kelompok 4 yang beranggotakan saya Salsabila Kizamayasa. Saya Ulia Fatinia. Kami ingin menyampaikan dakwah yang bertema ikhlas. Selamat menyaksikan. Ikhlas ialah menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Tidak ada yang melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah dan demi hari akhirat. Tidak ada noda yang mencampuri suatu amal, seperti kecenderungan kepada dunia untuk diri sendiri, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, atau karena mencari harta rampasan perang, atau agar dikatakan sebagai pemberani ketika perang, karena syahwat kedudukan, harta benda, ketenaran, agar mendapat tempat di hati orang banyak, mendapat sanjungan tertentu karena kesombongan yang terselubung, atau karena alasan-alasan yang tidak terpuji, yang intinya bukan karena Allah tapi karena sesuatu. Maka semua ini merupakan noda yang mengotori keikhlasan. Landasan niat ikhlas adalah memurnikan niat karena Allah semata setiap bagian dari perkara duniawi yang sudah mencemari amal kebaikan sedikit atau banyak, dan apabila hati kita tergantung kepadanya, maka kemurnian amal itu ternoda dan hilang keikhlasannya. Karena itu orang yang jiwanya terkalahkan oleh perkara duniawi, mencari kedudukan dan popularitas, maka tindakan dan perilaku mengacu pada sifat tersebut, sehingga ibadah yang ia lakukan tidak akan murni, seperti sholat, puasa, menuntut ilmu, berdakwah, dan lainnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat, arti ikhlas karena Allah ialah apabila seseorang melaksanakan ibadah yang tujuannya untuk taqarrub kepada Allah dan mencapai tempat kemuliaannya. Pengertian ikhlas menurut Muhammad Abduh adalah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berharap kepadanya dan tidak pernah mengakui kesamaannya dengan makhluk apa saja dan bukan dengan tujuan tertentu, seperti halnya menghindarkan diri dari malapetaka atau untuk memperoleh keuntungan dan tidak mengangkat selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pelindung. Yang kedua, pengertian ikhlas menurut Muhammad Al-Ghazali, yaitu melakukan amal kebaikan dengan tujuan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pengertian ikhlas menurut Imam Al-Bukhari yang bermaksud menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan. Yang keempat, pengertian ikhlas menurut Hamka, yaitu ikhlas memiliki makna bersih dan tidak ada campuran. Ibarat emas, ikhlas adalah emas yang tulen, tidak ada campuran perak sedikit pun. Pekerjaan bersih pada sesuatu itu berarti ikhlas. Yang kelima, pengertian ikhlas menurut Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan bahwa ada arti dari kata ikhlas, yaitu melakukan amal ibadah semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang mempunyai hamba. Di dalam hal itu dikenal dengan adanya berbagai tingkatan yang dimana sesuai dengan taufik yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada seorang hamba. Yang keenam, pengertian ikhlas menurut Ali Mahfud adalah meninggalkan amal karena manusia adalah makhluk yang tidak beramal karena manusia adalah perbuatan syirik. Tapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanmu dari kedua itu, artinya ikhlas. Manfaat ikhlas yang pertama itu ada membuat hati menjadi lebih tenang saat menghadapi suatu masalah atau suatu musibah. Hati kita dilanda berbagai perasaan, sedih, cemas, marah, kecewa, kekesalan, semuanya jadi satu dan membuat hati jadi terasa lebih tenang. Alhasil, apapun yang kita kerjakan terasa buruk dan selalu salah. Semua perasaan ini jelas wajar, namun tetap saja kita tidak bisa terus menyimpan perasaan tidak baik ini di dalam diri. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah hati yang berantakan ini, ikhlas bisa menjadi jawabannya. Saat kamu sudah ikhlas dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatimu akan jauh lebih baik kondisinya. Tidak ada lagi marah, kecewa, penyesalan, dan perasaan buruk lainnya. Yang tersisa hanya ada rasa tenang dan semangat baru bahwa kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Manfaat yang kedua yaitu tidak mudah dikuasai oleh marah. Setiap orang pasti pernah merasa marah, namun tidak semua orang bisa mengendalikannya. Orang yang hatinya belum ikhlas akan selalu marah. Mereka marah kepada segala hal, marah kepada keadaan, marah pada orang lain, bahkan berani marah dan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika hati sudah ikhlas, amarah itu perlahan akan menghilang dari hatimu dan berganti menjadi rasa tenang yang tidak terhingga. Bukan hanya berhenti marah, kamu juga akan menjadi sosok yang lebih sabar dan tidak mudah terpancing dengan keadaan ataupun provokasi
orang lain. Manfaat sabar yang ketiga yaitu lebih pemaaf. Selain mendidik orang menjadi lebih sabar, ikhlas juga membuat seseorang menjadi lebih pemaaf. Mereka yang memiliki hati yang lembut dan mudah tersentuh jangankan berpikir untuk balas dendam. Mereka yang ikhlas bahkan dengan mudahnya memaafkan orang lain bahkan sebelum yang bersangkutan meminta maaf. Yang pertama ada ikhlas awam, yaitu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka melalui dengan perasaan takut pada siksa Allah dan masih mengharapkan pahala dunia. Seperti halnya orang yang melakukan salat duha agar mereka memperoleh pahala dan juga dimudahkan rezekinya. Kemudian orang-orang yang melakukan salat tahajud karena ingin dilancarkan urusan dunianya. Yang kedua, ikhlas khawas akhlak. Yang satu ini memiliki motivasi untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, orang yang melakukan amal ibadah akan memperoleh sesuatu dari Allah di akhirat nanti, seperti terhindar dari siksa neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ikhlas khawas al-khawas. Ikhlas yang satu ini adalah suatu bentuk pengabdian dari seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan kesadaran penuh bahwasannya seorang hamba sudah seharusnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan perbuatan dan amal ibadah yang dilakukan karena mencari ridho Allah. Dengan sebenar-benarnya amal ibadah yang dilakukan oleh orang mukhlis semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya hasrat untuk mencari perhatian ataupun ketenaran di hadapan makhluk lain, entah itu berupa pujian atau sejenisnya. Yang pertama itu ada ikhlas muqtadi. Ikhlas muqtadi yaitu orang yang memiliki rasa ikhlas muqtadi di dalam hatinya, memang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka taat dan menjalankan ibadah dengan baik. Namun sayangnya mereka masih terpikat dengan urusan dunia. Mereka melakukan segala ibadah karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendatangkan kesulitan. Dengan ibadah, mereka berharap bisa terhindar dari kesulitan itu. Selain menghindar diri dari kesulitan, orang-orang ini juga beribadah dengan tujuan mendapatkan keberuntungan dan kebaikan. Yang kedua ada ikhlas abid. Ikhlas ini masih ingat dunia, yang dimana ikhlas abid satu tingkat lebih baik dari orang itu. Orang yang memiliki ikhlas abid di dalam hatinya sudah berhenti melihat dunia. Mereka tidak lagi tertarik dengan urusan dunia seperti harta dan tahta. Bagi mereka dunia itu kecil dan tidak ada harganya. Karena meski memiliki segalanya dalam hidup, tapi ketika meninggal mereka tetap tidak akan membawa apa-apa selain amal kebaikan. Jadi orang yang memiliki ikhlas abid hanya mengharapkan surga. Mereka beribadah dan menjalankan semua perintah agar kelak ketika dihisab amal mereka lebih banyak dari dosanya dan akhirnya bisa memasuki surga bersama orang beriman lainnya. Yang ketiga, ikhlas muhib. Jika ikhlas abid lebih baik daripada ikhlas muqtadi yang masih mengharapkan dunia, maka ikhlas muhib ini satu tingkat lebih baik daripada ikhlas abid. Berbeda dengan ikhlas abid yang beribadah karena mengharapkan surga dan ingin menghindari neraka. Mereka yang memiliki ikhlas muhib justru tidak menginginkan keduanya. Mereka tentu ingin masuk surga, namun ibadahnya dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beribadah karena mereka membutuhkannya. Mereka beribadah karena sadar beribadah itu merupakan kewajiban sebagai hamba. Yang keempat ada ikhlas arif. Merupakan ikhlas dengan tingkatan tertinggi. Mereka beribadah karena hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang mereka lakukan tidak terasa seperti ibadah lagi. Mereka menganggapnya bukan lagi sebagai kewajiban, namun kebutuhan. Hatinya cemas jika belum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika ibadah yang dilakukan adalah ibadah wajib dan mengingat ini adalah kebutuhan, maka ibadah ini jelas tidak boleh dilewatkan. Yang terakhir ada hadis tentang ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum musallama. Yang artinya sesungguhnya hanya Allah yang tidak terlihat menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat menilai keikhlasan hatimu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.